Kalimantan Barat, sekitaran tahun 2005. Langit yang gelap, dengan petir yang terus menyambar menjadi teman perjalanan kami di tengah hutan Kalimantan Barat. Saat itu, setelah mendarat di Bandar Udara Supadio, kami berempat pun lalu menuju ke Kabupaten Sintang dengan dijemput oleh Bang Ocim, sang driver kami. Terdapat aku, Bang Ocim, Mbak Tari, Mbak Sari, dan Indra di dalam mobil. Pandangan dari kaca mobil yang kami tumpangi bersama malam itu sangatlah terbatas. Padahal wiper mobil sudah disetting dengan gerakan yang paling cepat. Saat itu, angin kencang meniupkan dan menghempas dedaunan serta ranting. Bang Ocim yang duduk di balik kursi kemudi berusaha mengatur kecepatan yang ideal dalam kondisi jalan yang licin. Saat itu aku yang berada duduk di samping Bang Ocim pun berusaha untuk tetap selalu terjaga. Setelah sampai di Kabupaten Sintang, perjalanan kami berikutnya adalah menuju ke daerah Putu Sibau, Kapuas Hulu. Sehari setelah pendaratan kami di tanah Kalimantan Barat, kami pun sudah berkumpul kembali di rumah kontrakan Bu Bidan, sambil menyusun beberapa rencana pekerjaan nanti ke Kapuas Hulu. Sengaja kami pun meluangkan waktu untuk bersantai sejenak. Saat itu kami menikmati pemandangan Pulau Kalimantan yang sangat banyak menyimpan destinasi wisata yang eksotis. Salah satunya adalah Bukit Kelam Sintang. Ya, bukit yang menjadi tempat menarik bagi para wisatawan lokal dan pelancong dari luar Pulau Borneo. Dengan aliran mata air di sela-sela bebatuan, akar pohon yang merambat menjadikan Bukit Kelam Sintang ini memang tempat yang asik untuk bermain air. Sekedar untuk menurunkan suhu badan yang kala itu terasa sangat panas. Sesekali, gelak tawa aku dan rekan-rekan menjadikan hari itu cukup berkesan. Ditambah, saat itu dalam rombongan kami terdapat salah satu anggota kami dengan gaya cowok tapi feminim. Ya, Indra namanya. Saat itu, dia pun selalu menjadi bahan candaan kami. Dan ketika Bang Ocim mengambil beberapa gambar dari handycam yang sengaja kami bawa dari Jakarta untuk dokumentasi keperluan laporan kantor. Sesekali di sini Bang Ocim melihat hasil jepretan dan memastikan kondisi kamera tersebut. Bang Ocim, aku lihat foto-fotonya dong. Bagus nggak? Pinta Andri kala itu. Dari kejauhan, Bang Ocim terlihat agak gusar dan panik. Ya, seperti ada yang tidak beres dengan gambar di dalam handycam itu. Nanti aja lihatnya di rumah. Udah, sono lanjut pada main. Saya mau ngopi dulu nih, jawab Bang Ocim. Melihat hal itu, aku pun coba mendekat pada Bang Ocim. Kenapa bang? Handycamnya kenapa? Tanya aku. Nggak tahu nih. Kayak ada yang aneh. Tapi ntar aja lah ceritanya. Jangan di sini. Terang Bang Ocim. Bikin penasaran aja nih Bang Ocim. Bang ada apaan sih? Tanya aku masih mendesak. Udah, nanti aja. Tolak Bang Ocim. Iya nih Bang Ocim, kenapa sih timpa Mbak Tari? Nggak ada apa-apa Mbak. Tenang aja. Terang Bang Ocim mencoba menenangkan. Dan karena sudah menjelang sore, kami pun lalu menyudahi wisata lokal di Bukit Kelam Sintang dan sekedar menyegarkan suasana sebelum pemberangkatan kami ke Kabupaten Putu Sibau, Kapuas Hulu. Beberapa waktu kemudian, tibalah kami di rumah kontrakan kami yang di Sintang. Dan saat malam tiba, kami pun lalu berkumpul di ruang tamu sekaligus berbicara tentang rencana pemberangkatan ke Putu Sibau. Jadi gimana nih? Kita mau jam berapa berangkat ke Kapuas Hulu? Tanya Mbak Tari selaku leader kala itu. Gimana kalau pagi aja Mbak? Sahut Mbak Sari. Kalau pagi berarti pas siang kita masih di perjalanan. Terang Mbak Tari lagi. Menurut Bang Ocim gimana? Yang bawa kendaraan? Tanyaku. Saat itu nampak Bang Ocim tidak menggubris obrolan kami. Dia masih selalu terlihat melamun. Bang Ocim kenapa sih? Bengong aja, tanya Mbak Tari. Iya. Gimana? Ucap Bang Ocim sedikit tersentak. Ada yang aneh nih kayaknya sama Bang Ocim. Sejak tadi kita di Bukit Kelam. Emang ada apa sih Bang? Tanya aku penasaran. Begini nih. Aduh, kok jadi merinding duluan ya? Ucap Bang Ocim. Dan dengan wajah yang tegang seolah ragu, ternyata Bang Ocim menunjukkan galeri foto di kamera. Melihat itu kami pun merasa penasaran sehingga mulai merapatkan posisi duduk kami saat itu.
Emang ada apa sih bang? Tanya Mbak Sari. Seketika Bang Ocim pun lalu mengambil handycam tersebut yang disimpan di tas kecilnya. Lalu handycam langsung dinyalakan dengan meletakkannya di lantai agar dapat dilihat bersama. Kami pun semakin penasaran dengan apa yang akan diperlihatkan oleh Bang Ocim. Coba-coba, sini, kalian semua perhatikan. Lanjut Bang Ocim. Bang Ocim pun langsung membuka galeri foto-foto dari handycam sebelumnya. Terlihat tidak ada yang aneh, namun ketika Bang Ocim membuka foto yang terdapat aku dan Andri saat di Bukit Kelam, coba perhatiin. Di foto ini nggak ada si Mutar sama si Andri, terang Bang Ocim. Yang bener, jangan bercanda bang ucap Mbak Tari. Ya ampun Mbak, nih coba lihat sendiri, ucap Bang Ocim sambil menunjukkan gambar dari handycam. Astagfirullah, iya ya, kemana Bang Mutar sama Andrinya, ucap Mbak Sari ikut terkejut. Nah, aneh kan, timpal Bang Ocim. Nah, kalau yang ini nih ada nih Bang Mutar doang, tapi si Andrinya nggak ada. Padahal jelas-jelas tadi kan mereka foto berdua, terang Mbak Sari lagi. Mendapati hal itu, kami pun mulai merasa merinding saat melihat galeri foto tersebut. Brak! Astagfirullah, terdengar suara keras dari atas atap rumah yang membuat kami semua terkejut saat itu. Entah suara apa itu, yang pasti terdengar cukup keras di telinga kami semua. Udah yuk kita ke kamar aja yuk, ajak Andri. Terlihat kala itu wajah Andri pucat ketakutan. Yaudah, sekarang semuanya istirahat aja dulu. Pembicaraan rencana ke Kapuas Hulu besok saja kita lanjutkan. Lanjut Mbak Tari. Pagi pun tiba. Kami pun masing-masing membereskan barang-barang yang sempat kami tinggal selama cuti di Jakarta. Bang Ocim, jadi gimana nih? Jam berapa kita berangkat ke Putih Sibau? Tanya Mbak Tari. Kalau menurut saya nih Mbak, sore aja. Gimana? Soalnya kalau siang itu cuaca pasti panas. Belum lagi kan mobil kita penuh, jadi otomatis AC nggak akan maksimal, terang Bang Ocim. Iya, sebenarnya semalam tuh saya mau ngomong begitu ke teman-teman, tapi nggak sempet, terang Mbak Tari lagi. Ya sudah kalau gitu, saya mau cek kendaraan dulu, soalnya sudah 2 minggu kita tinggal ke Jakarta. Timpal Bang Ocim. Sore hari pun tiba, dan sekitar jam 5 sore setelah barang-barang dimuat, kami pun lalu berpamitan ke Bu Bidan untuk melanjutkan perjalanan ke kabupaten selanjutnya, yaitu Kabupaten Putus Sibau Kapuas Hulu. Bu Bidan, kunci masih saya pegang, sebab mungkin lusa saya dan Mutar akan kembali lagi ke sini untuk mengambil perabotan yang belum sempat terbawa. Ya Bu, ucap Bang Ocim. Baik, tidak masalah. Ibu juga ada duplikat kuncinya kok. Kalian semua hati-hati di jalan ya, ucap Bu Bidan. Setelah berpamitan, kami pun segera meninggalkan rumah kontrakan kami di Sintang dan langsung menuju ke Putus Sibau Kapuas Hulu. Saat itu, diperkirakan perjalanan kami akan memakan waktu sekitar 6-7 jam, dan diperkirakan juga kami akan tiba di Kapuas Hulu pada pukul 1 atau pukul 2 dini hari. Memang, tanah Borneo memiliki daya tarik tersendiri. Tak ada habisnya di sepanjang perjalanan kami disuguhi pemandangan yang sangat indah. Terlihat di situ perjalanan kami yang selalu diiringi barisan pepohonan yang rimbun. Dan seperti biasa, aku pun duduk di samping Bang Ocim. Dan saat memasuki waktu maghrib, keadaan kala itu sudah mulai gelap. Ketika itu kami sudah berada di tengah hutan. Dengan menelusuri jalan mulus yang beraspal, penerangan kami hanya mengandalkan lampu besar mobil carry. Memasuki jam 10 malam, rintik-rintik hujan pun mulai menemani perjalanan kami. Semakin lama, deru angin terasa lembab ditambah hujan yang semakin lebat. Mendapati hal itu, Bang Ocim pun segera mempercepat gerakan wiper kaca mobilnya karena memang jarak pandang kami kala itu terbatas tertutup derasnya air hujan yang begitu lebat. Tar, itu yang di belakang pada tidur semua ya? Tanya Bang Ocim sambil melirik ke arah spion tengah. Ya Bang, mungkin mereka lelah, udah malam juga sih, jawabku. Kamu jangan ketiduran juga Tar, temenin. Soalnya lagi nyetir nih di tengah hutan, hujan lagi, pinta Bang Ocim. Iya Bang, saya temenin Bang Ocim. Maaf nih, saya belum bisa nyetir mobil, jadi gak bisa gantian deh, sambungku. Udah santai aja. Oh iya, kalau ada warung kopi, kita melipir dulu yuk, cari kopi hangat. Ngantuk nih, usul Bang Ocim kala itu. Boleh, tapi mana ada Bang warung di tengah hutan kayak begini, tanyaku. Ya kali aja ada di depan warung pinggir jalan, ucap Bang Ocim.
Mungkin kalau jalanan di Pulau Jawa banyak persinggahan warung kopi, Bang. Nah, ini dari tadi kita udah jalan berjam-jam, belum kelihatan juga warung. Ucapku. Iya, ya. Malam itu kami pun terus melaju membelah jalan lintas ke arah Putus Sibau, Kapuas Hulu. Saat itu, Bang Ocim pun tidak bisa memacu mobilnya dengan kecepatan maksimal karena kondisi jalan yang licin disebabkan derasnya hujan. Ditambah lagi, tidak adanya kendaraan lain yang melintas baik dari depan maupun di belakang kami. Dan tiba-tiba saja Bang Ocim mengurangi kecepatan laju mobil saat itu. Ternyata di depan kami terdapat kubangan jalan yang menganga cukup besar. Seketika saat mobil mencoba melewati kubangan tersebut, terdengar suara bagian mobil yang membentur potongan aspal. Ya, bagian mobil kami tersangkut dalam kubangan itu. Seketika kami pun terjebak dalam lubang besar yang tertutupi genangan air hujan. Para penumpang pun di sini langsung terbangun. "Ada apa sih, Bang Ocim?" tanya Mbak Tari sambil mengucek matanya. "Kayaknya slip bannya, Mbak," terang Bang Ocim. "Tar, turun dong, dorongin dari luar," pinta Bang Ocim. "Siap, Bang." Dan sangat ingin keluar dari mobil, sempat aku melihat jam di tanganku. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Setelah turun, aku pun berusaha keras untuk mendorong mobil tersebut agar keluar dari kubangan yang licin akibat lapisan aspal terkikis. Saat itu, usahaku pun sia-sia. Sempat terpikir mungkin karena muatan mobil yang berat, segera aku pun meminta teman-teman yang lain untuk turun dan membantu. Dan berkat bantuan dari yang lain, akhirnya mobil kami pun berhasil keluar dari kubangan tersebut. Sesaat aku menghela nafas yang terengah-engah. Ya, akibat mendorong mobil tadi membuat nafasku terasa berat. Dan saat ingin melanjutkan kembali perjalanan, samar-samar terlihat terdapat gubuk di pinggir jalan dengan pencahayaan seadanya. Ya, lokasinya tak jauh dari tempat mobil kami terjebak kubangan. Namun di sini ada yang aneh. Sedari tadi saat aku turun untuk mendorong mobil, Aku merasa tidak melihat ada bangunan apapun. "Bang Ocim, lihat dah, kayaknya di sana ada warung kopi deh," terangku. Akhirnya, yaudah, ayo kita turun, kita ngopi dulu, sambut Bang Ocim terlihat senang. "Aneh ya, kok di tengah hutan gini ada warung?" ungkap Basari. "Lah, udah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Mungkin memang penduduk asli sini, Mbak," terang Bang Ocim. Kami pun lalu bergegas mendatangi warung tersebut. Setelah sampai, Bang Ocim pun segera memarkirkan mobilnya persis di depan warung. Dan saat itu aku melihat beberapa makanan kemasan anak-anak yang bergantung di sisi kanan dan kiri warung tersebut. Serta terdapat beberapa jenis gorengan yang sepertinya sudah tidak panas. "Mana yang jaga warungnya?" tanya Bang Ocim kala itu. "Iya ya, kemana ya? Yang lain gak turun, Bang?" tanya aku ke Bang Ocim. "Enggak, katanya pada ngantuk," jawab Bang Ocim singkat. Di kursi panjang depan warung, aku pun mencoba mencari si penjaga warung. "Panggil Tareng jagain warung," tanya Bang Ocim. Aku perhatikan di antara warung terdapat pintu yang hanya terhalang oleh gorden yang terlihat sudah lusuh. "Permisi Pak, Bu, pesan kopinya dong," panggilku kepada pemilik warung tersebut. Belum juga ada jawaban dari balik ruangan yang terhalang gorden. Saat itu aku berpikir jika itu adalah bagian dari rumah yang terhubung dengan warung ini. "Permisi, Pak, Bu, beli," panggil Bang Ocim kembali ke pemilik warung. Dan tidak lama, di tengah kami sedang memanggil pemilik warung, tiba-tiba keluarlah seorang ibu setengah baya dengan mengenakan kerudung yang hanya diselempangkan di atas kepala. Kulihat saat itu tatapan si ibu nampak datar dengan wajahnya yang pucat dan terlihat selalu menunduk. "Ada apa, Pak?" tanya ibu penjaga warung dengan nada datar. "Kopi ada, Bu?" tanya Bang Ocim. "Ada," jawab sang ibu. "Kopi hitam 2 gelas ya, Bu, airnya yang panas," terangku sambil menahan dingin yang malam itu. "Baik, ditunggu Pak," jawab ibu penjaga warung. Kondisi saat itu nampak berkabut dan rintik-rintik gerimis menambah rasa dingin yang seolah-olah menusuk hingga ke tulang. Tak lama kemudian, datanglah ibu penjaga warung tersebut. Ia sudah nampak membawakan 2 gelas berisikan kopi panas yang masih terlihat mengepulkan asap. Terlihat, ibu penjaga warung itu tetap selalu menunduk dan memalingkan wajahnya seolah-olah menyembunyikan wajahnya dari kami. Namun, aku dan Bang Ocim pun tak menghiraukannya dan langsung saja menikmati sebatang rokok dengan ditemani secangkir kopi panas.
Serta kami juga memakan gorengan dingin yang kala itu disajikan di atas meja. Bang, mau pesen mie instan nggak? Kayaknya enak nih, dingin-dingin gini makan mie kuah. Ajakku. Nanti aja tar, sampai di Kapuas Hulu aja. Kasihan nanti yang lain kelamaan nungguin kita, ucap Bang Ocim menolak. Ya juga sih, oke deh, jawabku singkat. Dan setelah kami menghabiskan secangkir kopi dan segera ingin melanjutkan perjalanan, permisi bu, bu, permisi, panggilku hingga 5 kali. Lagi-lagi kami pun kesulitan memanggil si ibu penjaga warung tersebut. Akhirnya, agak beberapa lama sang ibu penjaga warung itu pun kembali keluar dari ruangan yang di balik pintu tersebut. Tetap dengan gayanya yang menunduk menyembunyikan wajahnya. Iya pak, jawab si ibu penjaga warung itu. Kopi 2 gelas, saya gorengan 2. Abang gorengan berapa bang? Tanya aku. 3 gorenganku, jawab Bang Ocim. Oke, kopi 2 gelas sama gorengannya 5 berarti. Berapa ya bu? Kopi 2 gelas 6.000, gorengannya 5 jadi total 11.000. Jawab si ibu penjaga warung itu masih datar nadanya. Baik, ini bu, kembali 9.000, ucapku sambil menyodorkan uang pecahan 20.000. Maaf pak, uang pas saja, tidak ada kembalian, jawab ibu penjaga warung itu. Waduh, nggak ada bu. Yaudah, ibu pegang aja, nanti kami lewat sini lagi kok, biar besok kami mampir lagi, tegasku. Akhirnya setelah itu kami pun bergegas untuk segera melanjutkan perjalanan. Dan singkat cerita, sampailah kami semua di rumah kontrakan yang direkomendasikan oleh customernya Mbak Tari. Setelahnya, aku dan Bang Ocim pun beristirahat seharian, dan di malam harinya kami berdua pun kembali ke Sintang untuk mengambil barang-barang yang belum terbawa. Aku dan Bang Ocim pun rehat, dan saat bangun pun hanya sekedar untuk makan dan mandi. Saat itu, selepas maghrib, kami pun lalu bersiap untuk kembali menuju ke Kabupaten Sintang. Prediksi kami akan tiba di Sintang sekitar jam 4 atau jam 5 subuh. Kala itu dalam perjalanan kami ke Sintang, kami di jalan tidak menemui banyak kendala. Tidak seperti perjalanan sebelumnya, di mana perjalanan kami diguyur hujan yang cukup deras. Bang Ocim, nanti kita ngopi di warung itu lagi ya? Tanyaku. Oh oke. Kembaliannya juga masih ada di sana kan ya? Terang Bang Ocim. Kembalian cuma 9.000, nggak apa-apa, sambungku. Seperti biasa, perjalanan kami pun melintasi hutan yang sepi dan rimbun. Dan sampai di pertengahan perjalanan, kami pun mulai tidak melihat sama sekali adanya rumah penduduk, benar-benar hutan belantara, gelap. Kendaraan pun terlihat hanya 1 atau 2 saja yang melintas, malahan hingga berjam-jam lamanya kami tidak melihat sama sekali mobil lain yang melintas. Mata udah mulai ngantuk lagi aja nih. Kita cari kopi dulu yuk, ajak Bang Ocim. Iya bang, kayaknya juga udah deket nih sama warung yang kemarin, terangku. Tahu dari mana? Tanya Bang Ocim. Ya dari estimasi jarak tempuh dan patokan jalan yang rusak waktu itu bang, jelasku kembali. Dan tidak berapa lama, nah itu tuh jalan rusak ya, kata Bang Ocim. Lah iya, berarti kita udah kelewatan bang. Kan kemarin kita dari arah berlawanan, terangku. Iya ya, sebentar. Kita cari putaran balik dulu, soalnya bener-bener ngantuk nih. Kita kopi dulu, ucap Bang Ocim. Dan kala itu Bang Ocim pun langsung memutar balik kendaraan, berniat untuk kembali ke warung kemarin malam untuk singgah sesaat menikmati secangkir kopi panas. Kami pun lalu kembali melewati jalanan rusak tersebut. Karena memang tidak hujan, jadi tidak ada kendala saat kami melewati jalan itu lagi. Akan tetapi, loh, warungnya kok nggak ada ya? Tanyaku ke Bang Ocim. Iya ya, perasaan lokasinya nggak jauh dari jalan rusak tadi deh, ucap. Mobil pun bergerak perlahan sambil kami terus memperhatikan sisi kanan jalan yang kami yakini adalah letak warung yang kemarin berada. Seketika kami pun berhenti di sisi kiri jalan. Aneh banget, di sisi seberang kanan itu kemarin kan ya Tar? Tapi kok nggak ada apa-apa, cuma ada pohon besar aja, kata Bang Ocim mulai kebingungan. Mendadak bulu kuduku pun berdiri. Ya, melihat tak nampak sama sekali bangunan apapun di situ. Iya bang, saya juga yakin posisinya di situ. Coba kita ke depan lagi. Mungkin aja kita keliru, ucap Bang Ocim. Perlahan mobil yang kami tumpangi pun bergerak. Loh, ini udah ketemu belokan lagi bang, berarti harusnya udah lewat, terangku lagi. Iya juga ya. Coba kita putar balik lagi. Jadi tambah penasaran nih, lanjut Bang Ocim. Kembali kami pun lalu memutar balik, dan perlahan kendaraan yang kami tumpangi pun berhenti di tempat yang kami yakini adalah posisi warung kemarin. Di sini nih,
Di sini aku semalam parkir. Seharusnya di situ tuh ada gubuk sama warungnya. Tapi kok aneh, nggak ada apa-apa, cuma pohon besar doang. Jelas Bang Ocim. Abang yakin? Tanyaku memastikan sambil kami saling bertatapan. Di sini, aku semakin merasa ada yang tidak beres dan merinding semua bulu kuduku. Yakin banget ini tempatnya. Jelas Bang Ocim lagi. Seketika aku dan Bang Ocim pun melihat seolah-olah ada makhluk yang terlihat bergerak cepat dari sela-sela pepohonan. Srek, Bang, apaan tuh Bang? Tanyaku. Udah, masuk, cepat masuk mobil, tegas Bang Ocim. Dengan sedikit gemetar aku dan Bang Ocim pun lari menuju ke mobil. Udah Bang, langsung jalan aja Bang, tegasku. Dan tanpa berpikir panjang lagi, Bang Ocim pun langsung menancap gas mobilnya dengan dalam dan cepat-cepat meninggalkan daerah itu. Dengan nafas yang terengah-engah, aku pun sempat mempertanyakan hal aneh dan misterius itu. Bang, saya sih bukan masalahin uang kembalian 9.000 perak kemarin Bang. Tapi yang saya pikirin sekarang, semalam itu kita makan dan minum apaan? Dan ibu penjaga warung itu kemana? Tanya kok ke Bang Ocim. Udah tar, jangan ngomong kayak gitu bikin jadi mual aja, jawab Bang Ocim terlihat gelisah. Terus kita harus gimana nih Bang? Tanya kok kembali. Kita fokus aja jalan, jawab Bang Ocim. Tiba-tiba aku dan Bang Ocim pun kembali merasakan keanehan. Kenapa lagi nih mobil? Aku berasa berat banget, ucap Bang Ocim. Emang kenapa Bang? Tanyaku. Tahu, rasanya aku gas kayak nggak ada tenaganya gini, ucap Bang Ocim mulai panik. Dari semenjak kapan Bang? Tanyaku. Ya baru, dia tadi kan normal, jawab Bang Ocim sembari sesekali ia pun memperhatikan bagian belakang mobil ini dari kaca spion tengah. Coba Bang, kita cek lagi, jangan-jangan bannya kempes, timpaku. Segeralah Bang Ocim menghentikan laju kendaraan dan kami pun turun untuk mengecek kondisi ban mobil. Saat itu terlihat dari 4 roda tidak ada sama sekali kebocoran. Bang Ocim, ban belakang aman, gak ada yang bocor, teriakku. Sama, ban depan juga aman, saut Bang Ocim. Aneh ya, kenapa ya? Tanyaku bingung. Lagi-lagi, di sini kami kembali merasakan seolah-olah ada yang bergerak cepat di antara semak-semak belukar. Resek. Udah ya tar, naik lagi, cepat masuk mobil. Ada yang nggak beres nih, ucap Bang Ocim. Bergegas kami pun masuk kembali ke dalam mobil. Sesaat ketika Bang Ocim ingin menyalakan mobilnya, tiba-tiba starter mobil tidak berfungsi. Aduh, kenapa lagi? Kenapa nggak mau hidup nih mobil? Terang Bang Ocim mulai panik. Wah, jangan-jangan akinya Bang, sautku. Enggak, mobil sudah saya cek sebelum berangkat dan semua kondisi aman. Tapi kenapa mati gini? Terang Bang Ocim lagi. Cek mesinnya dulu deh Bang, saranku. Ambil senter di dalam dashboard. Siap Bang. Lalu kami berdua pun turun dari dalam mobil dan kembali di sini terdengar suara aneh di antara pepohonan dan semak-semak. Mendapati hal itu, kami pun terdiam sesaat dengan keringat yang mulai bercucuran. Gelisah, rasa panik yang menggelayuti kami saat itu ditambah kondisi mesin mobil yang mati membuat udara menjadi pengap. Suasana menjadi gelap gulita, senter yang seadanya. Coba kami arahkan ke sekitaran mobil. Sesekali aku mendengar samar-samar suara seseorang seperti memanggil. Entah siapa yang dipanggil. Saat itu kami benar-benar merasakan hawa yang mencekam dan aura negatif yang mungkin saja berasal dari makhluk tak kasat mata yang ada di sini. Gimana Bang? Tanyaku kembali. Kita masuk lagi. Kayaknya kita harus masuk lagi ke mobil. Kami pun kembali masuk mobil. Bang Ocim pun mencoba untuk menstarter lagi, tapi ternyata upaya Bang Ocim sia-sia. Mobil masih belum bisa hidup. Segeralah Bang Ocim kembali membuka pintu mobil. Posisi mesin yang berada di bawah jok mengharuskan Bang Ocim turun dari mobil. Setelahnya, Bang Ocim langsung membongkar mesin memastikan apakah ada masalah di kabel atau mungkin air radiator. Aku yang tidak mengerti apapun hanya membantu penerangan dari senter lampu. Aneh, gak ada kerusakan apa-apa. Mesin aman, aki aman, air radiator aman, terang Bang Ocim. Dan saat kami sedang fokus untuk memeriksa mesin mobil, samar-samar kembali kami mendengar suara yang memanggil. Entah memanggil siapa dan dari mana asalnya. Kami mencoba melihat sekeliling. Saat itu yang terlihat hanyalah kegelapan yang pekat. Tar, denger gak? Dari tadi kayak ada orang yang manggil-manggil, tanya Bang Ocim. Ya Bang, saya dengar, jawabku, dan tiba-tiba set, bayangan itu kembali melintas di depan mobil. Astagfirullah.
Malam itu, aku dan Bang Ocim benar-benar merasa seolah-olah sedang terperangkap di kegelapan hutan. Gangguan makhluk tak kasat mata membuat bulu kuduk kami berdua merinding. Terlihat wajah pasrah nampak di wajah Bang Ocim. Dia merasa putus asa untuk memperbaiki mobil yang masih belum mau menyala. Coba kita tunggu dulu beberapa menit biar adem dulu mesinnya, ucap Bang Ocim sambil terus memperhatikan sekeliling kami. Dan saat Bang Ocim ingin memeriksa keadaan di bawah mobil, astagfirullah, apaan tuh di bawah mobil? Teriak Bang Ocim. Seketika dia pun langsung masuk ke dalam mobil dan segera menutup pintu. Ada apaan, Bang? Tadi ada tangan menjulur dari kolong mobil, Tar. Kukunya panjang banget, ungkap Bang Ocim. Dan mendengar penjelasan dari Bang Ocim membuat jantungku menjadi berpacu lebih cepat. Aku langsung membaca bacaan yang aku bisa. Tak henti-hentinya kami berdua beristighfar. Di tengah kepanikan kami, untungnya Bang Ocim di sini masih terlihat sedikit tenang dan berusaha untuk menambahkan air radiator dari dalam mobil. Saat itu, kami tidak berani untuk keluar dan turun dari mobil. Tar, tadi mau jalan, kamu bawa barang yang macam-macam gak sih? Tanya Bang Ocim penuh curiga padaku. Barang macam-macam apaan sih, Bang? Tanyaku balik. Ya enggak, maksud saya tuh kemarin kan bawa tumpangan sampai 5 orang gak apa-apa. Kok sekarang giliran kita berdua diganggu kayak begini, ucap Bang Ocim lagi. Kita cek dulu seluruh isi mobil ini, Bang. Kali aja ada barang yang mungkin aja mengundang makhluk-makhluk di sekitaran sini, terangku. Dan segera pun kami memeriksa semua sudut yang ada di mobil ini. Dan saat kami sedang memeriksa, Bang Ocim tiba-tiba menemukan sebungkus plastik hitam tebal berlapis-lapis yang diletakkan di pojok kursi belakang. Ini apaan ya? Punya siapa? Tanya Bang Ocim penasaran. Wah, gak tahu, Bang. Coba buka, ayo saya senterin, jawabku. Dan ketika kami buka, ternyata kantong plastik itu berisikan ikan asin dan beberapa potong terasi Jawa yang baunya begitu menyengat. Pantes. Ini nih mungkin penyebabnya dari kemarin malam kita digangguin. Kerjaan siapa sih? Iseng banget tinggalin barang begini di mobil, ungkap Bang Ocim. Wah, nggak tahu, Bang, mungkin punya Bu Tari atau Bu Sari, Bang, ucapku. Pada ngeyel nih ibu-ibu. Udah dibilangin kan, jangan bawa barang yang baunya menyengat. Ya mungkin mereka nganggap cuma mitos, tapi jelas sekali malam ini kita yang jadinya apes, ucap Bang Ocim kesal. Ya udah, sekarang gimana nih? Mau diapain ikan asin sama terasi ini, Bang? Tanyaku. Nggak mungkin kalau kita buang di tengah hutan. Sebaiknya kita bawa aja, kalau ada warung nanti kita kasihin aja ke tukang warung, saran Bang Ocim. Nah, kalau yang punya nyariin gimana? Tanyaku kembali. Biarin aja, suruh siapa bawa gini-ginian ke dalam mobil, bikin kita sengsara aja di tengah hutan, jawab Bang Ocim dengan ketus. Dan setelahnya kami pun terpaksa menunggu di tengah gelapnya hutan dengan penuh rasa gelisah, menunggu mesin dingin dan berharap mobil bisa dihidupkan kembali. Setelah beberapa lama, Bang Ocim pun segera memeriksa mesin mobil untuk mengecek apakah sudah dingin. Dan seketika dia pun beranjak duduk di kursi kemudi untuk mencoba menyalakan mobil kembali. Dan mobil akhirnya bisa dinyalakan. Alhamdulillah. Ayo, Bang, buruan, Bang, kita jalan lagi, Bang. Kami pun lalu segera melanjutkan perjalanan yang masih lumayan panjang. Saat itu tiba-tiba saja Bang Ocim merasakan tidak enak badan. Sementara perjalanan kami masih berada di tengah hutan. Malam terasa masih panjang. Aku tak sanggup membayangkan bagaimana jika Bang Ocim sakit mendadak karena aku sendiri belum bisa menyetir mobil. Benar-benar pengalaman yang mencekam dan tidak terlupakan olehku sampai saat ini. Sampai ke Sintang kira-kira berapa jam lagi ya, Tar? Badan udah mulai gak enak banget nih, greges begini nih, ucap Bang Ocim terlihat menggigil. Sabar, Bang, kalau kurang fit lebih baik berhenti aja dulu istirahat daripada nanti malah terjadi sesuatu yang fatal, saranku. Ya tapi mau istirahat di mana? Ini masih di hutan belantara begini. Rumah penduduk aja belum kelihatan, sinyal handphone aja nggak ada. Kalau ada apa-apa di tengah hutan bisa repot, terang Bang Ocim pasrah. Ibu penjaga warung dan warung yang misterius itu terus menjadi bayang-bayang selama dalam perjalanan. Saat itu kami pun tetap melaju, membelah rimbunnya pepohonan hutan di sana. Aku melihat jam tangan kala itu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Rasa lelah dan kantuk mulai semakin terasa. Bang, kalau emang abang bener-bener ngantuk dan gak enak badan, mendingan kita minggir dulu istirahat deh, Bang, saranku. Ya udah, kita cari tempat yang aman untuk parkir. Kayaknya masuk angin parah nih, terang Bang Ocim.
Ya, ini saya bawa jamu tolak angin bang, nanti istirahat aja dulu. Akhirnya Bang Ocim pun menghentikan laju kendaraan dan mulai meminggirkan mobil di sisi pinggir jalan yang agak luas untuk parkir. Segera setelah meminum jamu tolak angin dariku, Bang Ocim pun langsung merebahkan tubuhnya di kursi kemudi. Aku sebenarnya juga merasakan kantuk berat, tapi sulit untuk memejamkan mata. Entah, saat itu aku masih terbayang oleh kejadian di warung kemarin malam. Tentang gorengan, tentang kopi, sebenarnya apa yang sudah kami makan dan minum saat itu. Dan di tengah lamunanku, tiba-tiba terlihat di kejauhan seperti ada lampu yang bergerak dengan suara langkah kaki. Aku pun terkejut mengira jika makhluk yang tadi mulai menghampiri kami. Dan saat sosok itu mendekat, ternyata itu adalah warga sekitar yang terlihat sedang membawa keranjang panjang yang terbuat dari bambu. Mereka adalah warga asli Kalimantan yang hendak mencari hasil hutan. Saat itu, aku pun melihat jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Berarti dari sini tidak jauh lagi ada perkampungan penduduk atau mungkin pasar tradisional. Tapi entah berapa lama lagi. Aku pun coba memejamkan mata dan memposisikan senderan kursi mobil lurus. Aku lihat kala itu Bang Ocim begitu nyenyak mendengkur setelah meminum jamu tolak angin dariku. Singkat cerita, aku dan Bang Ocim pun sudah cukup beristirahat dan mulai melanjutkan perjalanan kembali. Ditemani sinar mentari pagi yang membelah di sela-sela pepohonan yang rimbun, kicauan burung, disertai suasana cerahnya pagi ini, kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Sorry ya Tar, semalam capek banget, ucap Bang Ocim. Gak apa-apa bang, justru saya khawatir kalau dipaksain jalan malah bisa fatal akibatnya, timpa aku. Bang, semalam saya perhatiin ada beberapa warga Dayak Kalimantan sedang menuju hutan bawa keranjang. Kayaknya nggak jauh di depan ada perkampungan atau pasar deh, terangku. Ya mungkin udah deket dengan perbatasan kabupaten. Ya udah, nanti kalau ada warung makan kita turun sarapan dulu aja. Dan jika cerita kami pun sudah berada di perbatasan kabupaten dan kala itu kami mendapati warung sederhana yang berada di tepi jalan raya. Mungkin sudah tidak jauh lagi dari Sintang. Bapak-bapak ini dari mana? Tanya penjaga warung itu. Ah, kami dari Putus Ibau mau ke Sintang pak, jawabku. Oh begitu, berarti tadi malam kalian masih di jalan di tengah hutan ya? Ucap sang bapak. Iya pak, jawabku. Berdua saja? Tanyanya kembali. Iya pak, jawabku singkat. Oh iya pak, boleh tanya, waktu kami dari Sintang ke Putus Ibau kemarin malam itu kami sempat terjebak di jalan rusak dan kami sempat mampir di warung kopi yang berada di sekitaran jalan yang rusak itu, tanya Bang Ocim kepada penjaga warung. Lalu timpal sang bapak. Nah, terus malam itu kami ingin kembali ke warung itu. Anehnya kok kami nggak nemuin warungnya pak. Yang ada cuma pohon cukup besar. Itu sebenarnya warung itu ada atau hanya apa ya pak? Bertahun-tahun saya tinggal di sini. Kalau dari penjelasan bapak-bapak tadi, di lokasi jalan rusak itu setahu saya sama sekali tidak ada warung pak. Jelas penjaga warung itu. Mendengar hal itu, aku dan Bang Ocim pun hanya bisa tertegun. Nah, terus warung yang sudah kami singgahi kemarin malam itu warung siapa dan bagaimana tentang makanan yang sudah masuk ke perut kami ya? Tanya aku penasaran. Mungkin semua yang bapak-bapak sudah lihat, makanan dan minuman itu mungkin hanya halusinasi yang disebabkan kelelahan akibat perjalanan jauh. Jelas sang bapak penjaga warung. Memang sih pak, saat itu kami semua dalam kondisi lelah. Dan satu lagi nih pak, di dalam mobil kami setelah kami periksa ternyata ada barang ini pak, terangku sambil menunjukkan bungkusan plastik hitam. Saat itu aku pun langsung menunjukkan isi dari bungkus plastik hitam tersebut ke bapak penjaga warung. Pantas. Mungkin ini jadi salah satu penyebabnya juga. Mereka menjadi terusik dengan bau yang menyengat dari ikan asin dan terasi ini. Sebaiknya lain kali kalau mau aman, jangan melintas di tengah malam dan jangan pula membawa makanan atau minuman yang baunya menyengat. Saran si bapak penjaga warung. Iya pak, ini sekarang kami niatnya mau memberikan ini ke bapak. Ikan asin dan terasi Jawa ini lumayan pak untuk keluarga, pinta Bang Ocim. Oh gak usah, dibawa saja, tolak si bapak. Pak, tolong terima pak,
Kami masih perjalanan kembali ke Putus Sibau setelah nanti dari Sintang, pinta Bang Ocim sambil memelas. Baiklah kalau begitu, saya terima ya. Jarang-jarang juga ketemu terasi Jawa. Terima kasih, ucap si bapak penjaga warung itu terlihat senang. Dan setelah selesai menikmati kopi pagi dan gorengan di warung itu, kami pun lalu melanjutkan perjalanan ke arah Kabupaten Sintang. Akhirnya kami pun tiba di Sintang dan sempat menelpon Batari untuk mengabarkan rencana kembali ke Putus Sibau di hari berikutnya. Dan saat kembali ke Putus Sibau dari Sintang, kami pun melakukan perjalanan saat hari masih terang. Ya, kami tak ingin perjalanan kemarin terjadi kembali. Sengaja kami berdua tidak menceritakan peristiwa ini kepada Mbak Tari tentang peristiwa mistis malam itu agar tidak membuat mereka semua khawatir. Dan singkat cerita, aku dan Bang Ocim pun sudah kembali lagi dengan membawa barang ke kontrakan yang berada di Kapuas Hulu dengan selamat tanpa ada kendala apapun. Bang, di dalam mobil kemarin ada plastik hitam nggak? Itu isinya ada ikan asin sama terasi yang aku bawa dari Jawa. Sepertinya jatuh dari tas deh, ungkap Mbak Sari. Ini dia nih orangnya nih. Ini dia udah pelakunya. Tukas Bang Ocim terlihat kesal. Mbak Sari, lain kali kalau mau bawa apa-apa tanya dulu ke Bang Ocim, tukasku. Emangnya kenapa ya? Tanya Mbak Sari. Biasa, orang perempuan selalu merasa benar dan menang. Udah malas jelasinnya. Kan udah dikasih tahu sama pedagang warung waktu itu. Jelas Bang Ocim. Yah, gimana sih? Aku kan mau bikin sambal terasi sama goreng ikan asin. Gimana dong? Jelas Mbak Sari. Beli aja lagi di pasar, tegas Bang Ocim. Kami pun lalu mulai berbenah di dalam kamar masing-masing dengan perlengkapan demo kit, juga mulai mempersiapkan untuk rencana penjualan selama 2-3 bulan ke depan di Putus Sibau. Dan alhamdulillah, selama kami bertugas di daerah Kapuas Hulu ini tidak ada kejadian yang aneh-aneh sampai kami pun menyelesaikan tugas dengan baik. Akan tetapi, setelah kembali ke Jakarta, tak berapa lama aku pun mendapati kabar yang sangat mengejutkan. Ya, kabar mengenai teman kami yang bernama Andri. Setelah kepulangannya dari Kalimantan, Andri pun jatuh sakit. Ya, ia menderita penyakit yang cukup aneh hingga akhirnya tak lama kemudian Andri pun meninggal dunia. Entah apakah meninggal dunianya Andri ada hubungannya dengan foto-foto di Bukit Kelam Sintang yang mana kala itu tidak ada satupun foto Andri yang ada di dalam kamera, padahal jelas Andri selalu ikut berfoto bersama kami. Entahlah, apakah semua itu ada hubungannya atau tidak, atau memang itu sudah menjadi takdirnya Andri. Ya, kami semua benar-benar tidak ada yang tahu, dan hanya Allah yang tahu akan kebenarannya. Selamat jalan Andri. Semoga Andri ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Selesai. Wow, kisah yang sangat luar biasa. Sudah lama ya kita tidak membawakan kisah dari Kalimantan, dan kembali lagi. Kali ini masih di daerah Kalimantan Barat. Ya, jadi lokasinya ada di Sintang dan Putus Sibau, Kapuas Hulu. Luar biasa, ini kisah dari Bang Muhtar yang mana sebelumnya juga pernah ada di konten kita, yaitu rumah kontrakan di Sintang ya, misteri rumah kontrakan di Sintang. Jadi teman-teman bisa, yang belum lihat videonya bisa lihat juga kisah sebelum Bang Muhtar dan teman-teman ini. Jadi Bang Muhtar dan teman-teman ini adalah berprofesi sebagai sales dari produk alat masak ya, produk alat masak dari Itali. Jadi Bang Muhtar dan teman-teman ini bisa berada di satu wilayah selama 2-3 bulan ke depan. Jadi mereka menyisiri untuk yang awal di daerah Kalimantan Barat dulu, yaitu dari Sintang yang pertama, dan selanjutnya di daerah Kapuas Hulu, Putus Sibau. Jadi luar biasa pengalamannya dan banyak pesan moral yang bisa kita ambil di sini. Memang ada beberapa juga yang saya tahu ya dari teman-teman yang ada di Kalimantan, bahwa ketika kita ada di daerah hutan yang melintasi hutan-hutan di Kalimantan, kalau bisa memang jangan membawa makanan ataupun minuman yang baunya menyengat. Seperti salah satunya contohnya di situ terasi, ikan asin. Jadi itu katanya bisa mengundang makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Jadi
Ada beberapa orang mungkin yang menganggap itu mitos, tapi ya sebaiknya demi keselamatan kita harus dipatuhi saja ya, dipatuhi saja. Dan di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Jadi ya kita harus bisa menghormati budaya-budaya yang ada di manapun tempat kita berada. Dan sekali lagi, salam hormat kami untuk para warga Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, Sintang dan Putri Sibawa yang ada di kisah kali ini. Luar biasa. Apalagi bercerita tentang Bukit Kelam Sintang. Jadi penasaran deh, pengen main ke sana, ke Kalimantan. Next kalau kita main ke Kalimantan, tim Extreme Movie, teman-teman yang di Kalimantan kita kabarin. Oke. Kalau saya pribadi pengen banget tuh ke itu tuh, ke Taman Nasional yang kita perjalanannya tuh di sungai, sepanjang menyisiri sungai itu tuh. Habis itu kita bermalam tuh di perahu gitu, nanti sampai di ujungnya yang banyak yang asli tuh dipanggilin orang hutan. Wah, itu seru banget. Suatu saat pasti kita main ke Kalimantan ya. Dan ini adalah kisah dari Bang Mutar, yang mana Bang Mutar juga merupakan salah satu subscriber kami. Dan buat teman-teman juga mungkin yang mau kisahnya dimuat di Extreme Movie seperti Bang Mutar ini, bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon kami yang ada di 0878 4509 4752. Kami ulangi, 0878 4509 4752. Jadi bisa dikirimkan ya, mau kisah pribadi, kisah dari teman, kisah tetangga, silakan, based on true story ya, kisah nyata jadi yang kita sampaikan di sini. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum kami up, harap bersabar karena pasti akan kami up. Tapi memang butuh proses, butuh penggarapan ya. Jadi pasti kami muat kok. Ya itu aja. Buat yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Buat yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk loncengnya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan di akhir kata, saya mohon maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan dalam berkata-kata atau ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya, pasti tidak kalah serunya, masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.